Jadi jangan coba-coba, ini masalah sepele bisa fatal akibatnya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh kepada teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang teman saya yang baru saja ditangkap kemarin malam. Saya akan bercerita bagaimana kronologinya, dan sebelum bercerita saya minta doanya kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman saya yang ditangkap kemarin itu bisa dikeluarkan sama majikannya, karena majikannya juga seorang polisi. Nah, ceritanya begini guys. Kemarin sekitar pukul 3 sebelum azan asar, dia mau ke warung. Pas ke warung, pas adzan asar, jadi si warungnya itu tutup. Beliau itu, teman saya itu mau membeli air. Pada waktu itu warungnya tutup karena teman saya nggak mau bolak-balik ke kontrakan. Teman saya nunggu di depan warung, dan di depan warung itu ada salah satu sofa ya, atau kursi. Jadi teman saya itu duduk di salah satu kursi sambil nunggu warungnya buka, karena waktunya sholat ya, waktu asar itu. Tidak lama kemudian teman saya lagi duduk itu, datanglah seorang anak laki-laki, anak orang Saudi. Dia juga mau ke warung. Si anak tersebut itu mau ke warung karena warungnya tutup. Dia berdiri di depan warung, sedangkan teman saya duduk di sofanya. Jadi merasa tidak enak ya, karena warga Indonesia itu mungkin kebanyakan perasaan lihat orang berdiri sedangkan dia duduk. Diajaklah duduk seorang anak laki-laki itu sekitar umur 8 tahun. Diajaklah duduk. Jadi mengajak duduknya dengan cara menarik celananya di bagian paha. Dia nyuruh duduk. Jadi kalau kita mungkin ya, sambil ditarik, sambil bilang ayo duduk. Nah, setelah itu bukalah warung. Dia membeli air. Dan si anak Arab itu juga mungkin beli jajanan atau beli apa, saya nggak tahu. Dikira teman saya itu nggak ada masalah apa-apa. Pulanglah dia membawa air ke rumah. Setelah beli air, dia tidak lama langsung berangkat kerja. Dia berangkat kerja, terus biasa masih chattingan sama saya, berangkat di perjalanan dia sambil chattingan sama saya, sedangkan saya kan ada di kontrakan waktu itu. Tidak lama kemudian tibalah waktu maghrib. Nah, dari setelah maghrib saya keluar mau ke warung juga. Setelah habis maghrib itu, tiba-tiba di depan kontrakan saya ada polisi. Karena di kontrakan saya juga di bagian atasnya ada seorang polisi yang tugas di Madinah, nggak tahu orang mana. Saya kira ya polisi yang di atas, jadi udah biasa, saya kan udah tahu, udah kenal. Ternyata bukan. Pas saya keluar mau nyebrang jalan, dia manggil satu orang polisi berseragam bintang 2, dan satu lagi adalah mubahis, atau kalau di kita mah intel ya, intel. Si intel itu nggak keluar dari mobil, yang keluar itu hanya seorang polisi yang berseragam. Tiba-tiba nanya lah, dia nanya pertama igomah
atau KTP, terus pekerjaan yang ditanya itu, terus seragam kerja. Nah, dia bertanyalah kepada saya mencari seorang warga Indonesia katanya yang kontrak di sini. Saya bilang, yang mana? Katanya ada, saya mencari orang Indonesia katanya, 1 orang. Karena saya timbul penasaran, bisa nggak menunjukkan wajahnya si orang tersebut yang dicari itu? Si polisi itu nunjukin lah, cuma yang ditunjukin itu hanya pakaiannya saja, seragamnya saja. Karena dia ngambil gambarnya itu dari CCTV yang di warung tadi. Terus saya bilang, di kontrakan saya tidak ada yang memakai seragam seperti ini, karena takutnya ada apa-apa ya. Saya juga waktu itu gemetaran ditanya sama 3 orang polisi itu. Saya tetap ngelak, nggak ada. Terus nanya di atas kontrakan saya orang mana saja, ya saya bilangin ada orang Indonesia, ada ya campuran lah gitu. Katanya kerjanya di mana, di anu. Ternyata setelah itu, alhamdulillah saya tidak berkelanjutan lama-lama gitu. Setelah beres interogasi saya pergilah ke warung. Dan saya di warung itu cepet-cepet langsung balik lagi. Saya ngomong ke yang di rumah, kalau di luar ada polisi nyari seseorang dari Indonesia. Dan ternyata si polisi yang 3 orang tadi itu, dia terus mencari orang yang tadi ditunjukin bajunya kepada saya. Dia datang ke tempat kerja saya, datang ke tempat kerja teman saya, sampai ditanyain, mau tahu gak sampai jam berapa dia nungguin? Sampai jam 4 pagi nungguin orang Indonesia. Dia nyari yang seragamnya yang ditunjukkan tadi, yang warna biru itu. Tidak lama kemudian, 4:30, saya mendapat informasi dari teman saya. Ternyata yang ditangkap itu benar teman saya. Dia datang ke tempat kerjanya 4:30 pagi, dan dia langsung ke tempat kerjanya, langsung diambil dan diborgol. Setelah diselidiki sama teman saya yang satunya lagi, kan bekerjanya di tempat kerjanya itu 2 orang. Yang satu nggak dibawa, nah yang satunya yang dicari itu yang dibawa. Saya terus bertanya-tanya sama teman saya kronologisnya apa. Dia juga nggak tahu, karena namanya polisi ya nanti keterangannya katanya di kantor begitu. Nah, setelah dibawa, sudah sampailah ke kantor polisi, teman saya itu langsung chattingan atau voice note. Katanya permasalahannya tadi yang di warung tadi, hanya karena menyuruh duduk dengan cara menarik celana di bagian pahanya, itu permasalahannya. Kenapa? Karena si anak orang Arab itu ngadu ke bapaknya atau ke orang tuanya bahwa orang Indonesia tadi di depan warung katanya mau macam-macam sama saya, megang-megang paha saya. Nah, itu tidak terimalah seorang tua anak tersebut itu langsung nelpon ke polisi. Nah, ternyata permasalahannya itu, guys, hanya karena menyuruh duduk dengan menarik celana di bagian pahanya. Fitnahnya apa? Dia mau macem-macem, katanya pelecehan. Padahal itu anak laki-laki. Jadi sangat-sangat disayangkan. Kita niatnya baik, akhirnya menjadi masalah yang fatal. Nah, buat teman-teman yang berada di Saudi terutama, maupun ke anak kecil atau ke orang tua atau ke yang sejajar sama kita, jadi harus berhati-hatilah dengan ucapan, dengan gerak-gerakan tangan-tangan kita, karena merasa kita udah merasa kenal. Jadi kalau ke area sensitif ya seperti paha atau bagian belakang, itu sangat nggak boleh. Lebih baik pegang kepalanya. Orang sini itu, orang Saudi itu tidak apa-apa kalau memegang kepalanya.
Tapi kalau bagi kita orang Indonesia itu sangat tidak sopan. Nah, kalau orang sini lain lagi. Jadi ini himbauan kepada teman-teman yang berada di Arab Saudi, terutama di Arab Saudi ya. Jadi harus hati-hati ya. Jangan merasa kita udah kenal banget, udah kenal dekat, kita seenaknya berbicara. Kalau kita ngomong yang jelek ataupun yang jorok, terus orang Saudinya nggak terima, itu akibatnya bisa fatal. Contohnya nih teman saya, masalahnya cuma nyuruh duduk doang, nyuruh duduk sambil narik celana di bagian pahanya, bilangnya pelecehan. Dan si orang tuanya itu langsung ngadu ke polisi, langsung laporan, dan langsung dicari. Malam itu juga langsung dapat. Jadi si orang tua anak tadi itu nggak tidur karena belum dapat. Nah, kita lanjut ke cerita berikutnya. Dibawalah ke kantor polisi teman saya dengan cara diborgol. Saya telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas. Setelah sejam kemudian barulah ada balasan, katanya masalahnya ini waktu tadi di warung mau beli air, katanya saya narik celana di bagian pahanya karena menyuruh duduk. Nah, itu permasalahannya sepele tapi mengakibatkan fatal. Nah, teleponlah si teman saya yang satunya ini yang nggak dibawa sama polisi, telepon ke majikan. Karena majikannya seorang polisi, pas hari kemarin itu si majikannya teman saya itu lagi libur. Jadi datang ke kantor polisi itu tidak memakai seragam. Kata si polisi itu, kenapa, permasalahannya apa? Lah diterangin lah sama teman saya yang ditangkap itu. Katanya gini. Ya karena nggak bisa apa-apa si majikannya itu, karena nggak pakai seragam, dia tetap ingin tahu bagaimana sih si pelapor kelakuannya gitu, apakah fitnah, apakah benar. Dan kata si majikannya itu emang benar, katanya ini orangnya nggak baik, fitnahnya kuat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang berada di Arab Saudi. Dan insya Allah jika besok majikannya datang dengan memakai seragam polisi, mudah-mudahan bisa keluar dan saya akan langsung ngobrol dengan teman saya yang ditangkap bagaimana yang sebenarnya kronologinya, dan saya akan tanyakan langsung. Mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran buat teman saya untuk kedepannya. Jangan karena merasa anak kecil atau merasa sebagai teman dekat, teman akrab, jadi harus hati-hati ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.